Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Yakin, yang insyaallah kita semua mudah-mudahan tanpa terkecuali senantiasa dimuliakan, dijaga, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga mudah-mudahan setiap amal ibadah kita, terutama salat subuh berjamaah yang baru saja kita kerjakan, mudah-mudahan senantiasa Allah terima, dijadikan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'anallah bituli umurihi wa bi ghaziri ulumihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan usia beliau, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, keilmuan. Begitu juga dengan guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Abdul Hafiz Ghazali Musannif. Insyaallah mudah-mudahan begitu juga Allah senantiasa panjangkan usia beliau dalam keberkahan, dalam sehat, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam hidupnya, dan mudah-mudahan senantiasa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali setelah tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah, zikir, wirid. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir di pertemuan yang sebelumnya kita masuk bab taubat. Masih melanjutkan bab taubat. Sekedar mengulangi sedikit bahwa dikatakan oleh Imam An-Nawawi di sini bahwa taubat itu tidak ada pilihan, hukumnya wajib. Dari kesalahan apapun, Pak, baik yang kecil, yang besar, ya, sengaja atau tidak sengaja, hukumnya wajib. Ya. At-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Ya, dari setiap dosa, setiap maksiat hukumnya wajib. Maka nanti syarat seseorang untuk bertobat, maka yang membedakan kalau kesalahan itu sifatnya langsung kepada Allah, maka syaratnya minimal 3. Ini sudah kita sampaikan kemarin di pertemuan sebelumnya yang terakhir. Syaratnya 3 saat kita bermaksiat langsung kaitannya dengan Allah. Yang pertama, tentunya kita segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Katakanlah kalau seandainya kita sedang bicara, tiba-tiba kita berbohong, terus kemudian kita ingat bahwa ini keliru, maka segera berhenti. Atau seseorang sedang mencuri, ya, kemudian akhirnya dalam proses pencuriannya sekalipun, bahkan belum selesai sekalipun, misalkan pencurian itu, kemudian terketuk hatinya bahwa ini keliru, maka segera tinggalkan secepat mungkin. Segera tinggalkan, hentikan perbuatan dosanya. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua tentunya menyesali perbuatan tersebut. Ya, perbuatan dosa tersebut disesali. Dan yang ketiga, berazam, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Nah, ini 3. Maka kalau ada orang taubat 3 komponen ini belum terpenuhi, maka belum disebut dengan taubatan nasuha. Ya. Adapun kesalahan atau maksiat kita atau kekeliruan kita yang sifatnya antar sesama manusia, entah itu kita menggunjing orang lain, menghina, mencaci maki, ghibah, atau menuduh atau apapun itu zalim terhadap orang lain,
Syarat yang 3 tadi ditambah dengan mengembalikan hak orang lain, atau singkatan atau sederhananya meminta maaf pada yang bersangkutan. Kalau kebetulan kita menggibah, datangi orang tersebut. Selain 3 syarat tadi terpenuhi, datangi orang tersebut, minta maaf. Ya, kita mencaci maki, begitu juga minta maaf. Ya. Nah, itu kemarin sudah sempat kita bahas. Kemudian sekarang kita masuk ke hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis pertama dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadisnya dari sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Hurairah Abdurrahman Ad-Dawsi. Ya, nama asli beliau Abdurrahman Ad-Dawsi. Ini pernah kita singgung, beliau salah seorang sahabat Nabi yang kebersamaannya dengan Nabi hanya 3 atau 4 tahun. Tepatnya beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah, kalau tidak keliru, 7 atau 8. Itu artinya sementara Rasulullah wafat di tahun 11, artinya kebersamaan dengan Rasulullah hanya 3 atau 4 tahun. Tapi hebatnya justru beliau menjadi perawi hadis dari kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kurang lebih 5.273 hadis, 5.000 sekian hadis. Bahkan sahabat Nabi yang paling mendekati ke beliau itu tidak sampai setengahnya ataupun setengahnya. Abdullah bin Umar hanya 2.000 sekian hadis. Karena salah satu ucapan beliau ketika akhirnya memutuskan masuk Islam, kemudian seolah-olah ketika beliau tuh mengatakan, saya mewakafkan diri ini sepenuhnya untuk Rasulullah dan Islam. Maka di saat orang-orang Muhajirin dan Ansor sibuk dengan bisnisnya, dagangan, bercocok tanam, seorang Abu Hurairah hanya menyibukkan dirinya, setiap harinya selalu mengikuti Rasul. Bahkan ada salah satu riwayat Rasul belum keluar rumah sekalipun sudah ditunggu di luar oleh Abu Hurairah. Sehingga akhirnya tidak heran kalau dalam banyak hadis riwayat Abu Hurairah bagaimana cara jalannya Rasul, bagaimana cara berpakaiannya, kemudian bagaimana cara Rasul ketika dipanggil oleh orang lain, cara menolong dan sebagainya. Banyak sekali diriwayatkan oleh seorang Abu Hurairah. Ya. Nah, begitu juga hadis ini. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata atau bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, wallahi. Nanti huruf qasam kan ada 3 ya. Pakai waw, ta atau pakai ba. Wallahi, tallahi, billahi. Ya. Atau pakai redaksi yang lain bisa walladzi nafsi biyadihi. Walladzi nafsi biyadihi. Ada seperti itu. Demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah juga. Wallahi inni la astaghfirullah, sungguhnya aku, kata Rasulullah, selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi fil yaumi, dan bertobat kepada Allah dalam sehari, aktsar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Ya. Kemudian saya lanjut hadis berikutnya karena ini berdekatan dan mirip. Wa 'anil Aghr bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi namanya Al-Aghr bin Yasar al-Muzanni, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu 100 kali. Kalau hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sementara hadis ini yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dua-duanya tidak perlu diragukan, insyaallah dua-duanya hadis sahih. Ya. Nah,
Dari dua hadis ini paling tidak ada hikmah atau pelajaran bahwa kata para ulama di sini dijelaskan yang dimaksud dengan taubat atau istighfar di sini maksudnya dari dosa-dosa besar. Ya, dari dosa-dosa besar. Karena kalau kita taubat dari dosa besar, otomatis dosa kecil pun ikut. Ya. Katakanlah maksudnya dosa kecil ini Pak. Katakanlah misalkan seseorang berzina. Zina ini bagian dari dosa besar. Dalam prosesnya ya, itu ada dosa-dosa kecilnya tuh. Maka saat kita taubat dari dosa besarnya, taubat dari perzinahannya, maka dosa kecilnya ikut otomatis diampuni. Ya. Kemudian alasan lain kenapa yang di sini dimaksud dengan dosa besar, taubat dari dosa besar, karena taubat dari dosa kecil tanpa kita sadari, tanpa kita minta dengan sengaja, insya Allah terhapusi. Dengan apa? Dengan amal soleh. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan kalau seseorang sholat kemudian berwudu, setiap kali membasuh mukanya, telapak tangannya dan lain sebagainya, itu air yang jatuh akan melunturkan dosa-dosa kecilnya. Begitu juga tadi Bapak Ibu pergi ke masjid, ya, setiap langkahnya satu langkah meninggikan derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Kemudian juga sholat kita, ya, menghapuskan dosa itu maksudnya dosa-dosa kecil. Bahkan ada satu riwayat dikatakan perumpamaan sholat yang 5 waktu itu ibarat kita punya punya sungai, kali depan rumah kita, kemudian kita mandi sehari 5 kali. Ya. Kalau kita punya kali depan rumah kita Pak, kita mandi sehari 5 kali, kira-kira masih ada yang menempel nggak daki di badan kita tuh? Terus setiap harinya 5 kali. Nah, kurang lebih demikian dengan perumpamaan sholat. Setiap harinya kita laksanakan sholat, tentunya dengan benar, kemudian apalagi berjamaah. Nah, insya Allah yang kayak gitu pun tanpa kita sadari, tanpa kita minta, itu akan menggugurkan dosa-dosa kecilnya. Tapi dosa besar tidak bisa dengan amal soleh, tapi dengan taubat nasuha. Nah, maka di sini yang pertama pelajaran dari dua hadis ini, yang dimaksud adalah dosa besar. Ya. Karena kata Rasul, fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Ya. Dan di sini juga kita ketahui bahwa taubat dari dosa besar tidak harus yang bersangkutan tahu dia punya dosa besar atau tidak. Tidak harus setelah melakukan dosa besar atau belum. Ya. Karena dipastikan Rasulullah yang istighfar dan minta taubat pada Allah, dipastikan Rasulullah tidak pernah melakukan dosa besar selama hidupnya. Kalaupun ada kesalahan langsung ditegur dan diluruskan. Ya. Katakanlah misalkan ketika Rasulullah sempat mengharamkan madu, ya, ini kan gara-gara istrinya cemburu, ya. Biasanya Rasulullah itu kebiasaan Rasulullah kan menggilir istrinya, ya. Nah, biasanya kalau ke rumah Sofia, salah seorang istri beliau, Ummul Mukminin, nah, di sana itu selalu disuguhkan madu. Karena Sofia ini selalu punya madu, sementara istri-istri yang lain termasuk Aisyah itu nggak punya madu. Dan sudah jadi kebiasaan orang kalau habis makan atau minum madu itu bau mulutnya punya ciri khas. Ya. Nah, Aisyah sempat cemburu, maka akhirnya Aisyah ini datangi Hafsah, kemudian bersekongkol, kata Aisyah, nanti kalau Rasulullah datang ke tempatmu, bilang saja mulutnya bau, gitu. Nanti pun aku begitu. Betul, ternyata Rasulullah pulang dari rumah Sofia, masuk ke rumah Hafsah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Hafsah mengatakan mulut engkau bau ya Rasulullah. Rasulullah awalnya tidak curiga Pak, kemudian akhirnya dia keluar datang masuk ke rumah Aisyah, begitu juga baru masuk tiba-tiba Aisyah sudah mengatakan mulut engkau bau ya Rasulullah. Kenapa tiba-tiba? Kemudian akhirnya Rasulullah sudah mulai curiga nih, ada yang nggak beres nih, gitu. Rupanya ditelusuri ini karena kecemburuannya Aisyah, akhirnya ditegur. Sebelum ditegur Rasulullah sempat
sempat mengucapkan mulai hari ini aku haramkan madu, sehingga akhirnya ditegur oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat pertama. Ya, yang kurang lebihnya, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho istri-istrimu? Ini teguran. Ya, artinya madu itu tidak haram. Kemudian juga contoh lainnya ketika Rasulullah keliru selesai peperangan Badar. Selesai peperangan Badar, kemudian dari orang-orang Quraisy ini ada kurang lebih 60 orang yang ditawan. Saat itu Rasulullah bermusyawarah kepada sahabatnya, minta pendapat bagaimana keputusannya dengan tawanan ini. Ditanya kepada Umar. Kata Umar dengan tegas, bunuh saja Rasulullah. Mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka ini bukan orang biasa. Mereka keluar Mekah dengan bawa pedang, tujuannya ingin membunuh kita, ingin memerangi kita. Tapi karena takdir Allah mendahului, mereka akhirnya justru yang tertawan, maka sekarang bunuh saja. Tapi Rasulullah tuh nggak puas, akhirnya minta pendapat yang lain. Kata Abu Bakar, jangan ya Rasulullah, cukup tawan. Kalau memang mereka mampu nanti supaya ditebus. Akhirnya minta pendapat yang lain. Kemudian akhirnya singkat cerita Rasulullah itu cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar. Kemudian berjalan waktu, keesokan paginya subuh, pulang sholat subuh, tiba-tiba Umar nih ketemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar yang sedang nangis. Ada apa ya Rasulullah? Ada apa wahai Abu Bakar? Ini dua orang mulia nangis. Tolong beritahu saya supaya saya bisa ikut nangis bersama-sama. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, kalau bukan karena takdir Allah, mungkin kita semua akan mendapatkan hukuman. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Allah lebih cenderung, lebih sepakat dengan pendapatnya Umar, bahwa tawanan perang Badar dibunuh. Tapi karena sudah takdir seperti itu, akhirnya Rasulullah pun ditegur. Nah, artinya maksumnya Rasulullah seperti ini. Ya, seperti ini. Ketika ada kekeliruan, langsung ditegur, diluruskan. Maksum. Dan dipastikan, lagi-lagi dipastikan Rasulullah tidak pernah selama hidupnya berbuat dosa besar. Maka pelajaran yang pertama dari dua hadis ini, yang pertama bahwa yang dimaksud dengan hadis Rasulullah ini maksudnya taubat atau istighfar, taubat dari dosa besar. Karena dosa kecil yang pertama, tanpa kita minta, tanpa kita sadari, setiap amal soleh yang kita kerjakan akan menghapus dosa kecil. Sholat, wudu, bakti kepada orang tua, melangkah ke masjid, itu ada keutamaan-keutamaan menghapus dosa-dosa kecil. Kemudian saat kita bertobat dari dosa besar, maka dalam proses melakukan dosa besar itu ada dosa-dosa kecil. Maka otomatis dosa besar kita minta taubat, diampuni sama Allah, otomatis dosa kecilnya juga terampuni. Ya. Kemudian dari dua hadis ini juga, kalau kita melihat sekilas, di hadis pertama Rasulullah mengatakan aktsar min sab'ina marrah, ya, artinya minimal 70 kali dalam sehari semalam beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis kedua ini 100 kali. Ya, 100 kali. Ini ulama berpendapat di sini dikatakan salah satu hikmah pelajarannya kenapa angka 70 minimal atau 100, karena hampir mustahil ada orang yang melakukan dosa besar dalam sehari semalam sebanyak 70 atau 100 kali. Ya, karena tadi dikatakan hadis ini maksudnya taubat dari dosa besar. Ya, dosa besar ini banyak, Pak. Paling tidak ada 106 dosa besar nih. Induk-induknya ini dosa besar kan syirik. Kita percaya sama dukun, tahayul dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf, yang syirik-syirik kecil nih, cincin, kalau kita nggak pintar-pintar menyikapi, burung piaraan tuh. Ada orang beranggapan semenjak saya punya miara burung, rezeki makin lancar misalkan. Ini udah syirik kecil nih, khofi nih. Cincin, kalau nggak pakai cincin rasanya minder. Asal pakai cincin tuh gimana? Kayak rasanya tuh punya wibawa misalkan. Atau rezeki. Nah, ini udah syirik kecil nih. Ya, itu bagian dari
dosa besar, syirik ibaratnya. Kemudian kedua membunuh. Ini yang pokok-pokoknya ya, induk-induknya. Membunuh, baik bunuh diri sendiri atau bunuh orang lain. Ketiga, durhaka sama orang tua. Ini bagian dari dosa besar. Keempat, riba. Ya, keempat riba. Kelima, menuduh orang baik berzina, bagian dari dosa besar. Keenam, lari dari peperangan. Ya. Musuh sudah di hadapan, tiba-tiba dia lari. Itu termasuk dosa besar. Maka sekali lagi yang dimaksud dengan hadis di sini maksudnya taubat dari dosa besar. Selanjutnya sekarang pertanyaannya, apakah harus nominal itu atau angka 70 atau 100 kali? Ya. Maka di sini dikatakan tidak ada keharusan, tapi idealnya Rasulullah mencontohkan minimal paling tidak paksakan diri kita dalam sehari itu 70 kali. 70 kali taubat, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin terasa berat, kita bagi dalam 5 kali atau setiap ba'da sholat, setiap habis sholat ya. Dan redaksinya macam-macam, silakan. Yang paling singkat astaghfirullah. Ini secara lisan ucapan, ya itu perbuatan lisan. Atau adapun taubat ini dibarengi dengan amal perbuatan kita. Artinya kalau lisan hanya istighfar, tapi perlakuan kita atau kelakuan kita masih mencuri, masih menggibah orang lain, masih menduduk, ini nggak dikatakan taubat. Ya, tapi harus dibarengi lisan terus mengucapkan istighfar, amal kita juga harus sinkron, harus sesuai. Ya. Astaghfirullah itu yang paling singkat. Atau ada dalam riwayat lain, siapa orang mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ada riwayat mengatakan demikian. Atau yang ketiga misalkan dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala hadika wa wa'dika mastata'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, macam-macam. Atau bisa juga dengan amalan-amalan kalimat-kalimat thayyibah atau ini seperti tadi ayat kursi katakan. Yang seperti itu kalau yang sudah punya wirid yang didawamkan jangan sampai putus tuh Pak. Ya, banyak sekali manfaat faedahnya tuh. Dulu di salah satu kisah di Yaman pernah ada seorang sihir yang akhirnya taubat. Penyihir taubat gara-gara anak muda. Itu salah satu kekuatannya, setiap ditusuk tuh tubuhnya nggak pernah mempan Pak. Kebal. Tusuk pakai jarum, pakai pedang, segala nggak pernah. Dan itu selalu dipertontonkan di depan umum. Satu kali ada orang anak muda datang ke rumahnya, dia lagi melakukan latihan ceritanya kebal. Anak muda nih datang ke rumahnya masuk dengan baca surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Seketika anak muda itu masuk, ini langsung tembus. Akhirnya sampai 3 minggu dirawat di rumah sakit, nggak sadar diri. Allahu Akbar, 3 minggu. Setelah akhirnya 3 minggu dia sembuh, akhirnya dipanggil lagi tuh jin-jinnya. Kenapa waktu itu saya tembus? Kata jinnya, saat anak muda itu masuk ke rumah kemudian mengucapkan atau membaca ayat kursi, saya mental. Kata jin-jinnya tuh. Ini kan jin yang mengelabui mata kita ya. Sebetulnya bukannya kebal, tapi mata kita dikelabui sama jin. Permainan jin, orang-orang yang punya ilmu kebal demikian tuh. Nah ini penyihir demikian. Sampai setelah akhirnya dia keluar dari rumah sakit, selama 3 tahun ngerasa dendam sama anak muda tadi. Selama 3 tahun tuh selalu diguna-guna tapi nggak pernah mempan. Bajunya lah diambil, rambutnya diambil, bekas air liurnya diambil, apa segala macam untuk jadi sarana teluh kalau di kita ya. Sarana santet atau apalah nama istilahnya itu, sihir, nggak pernah mempan. Sehingga akhirnya di satu titik dia taubat ya, kemudian hijrah ke Saudi, menetap di Saudi, kemudian bertemu dengan anak muda tadi.
ditanyakan lah, salah satu amalannya itu selalu baca ayat kursi, nggak pernah lepas setiap sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu selalu mendawamkan ayat kursi. Ini salah satu faedah. Maka untuk kita Bapak Ibu yang punya amalan wirid selama ini sudah didawamkan, baik itu istighfar, sholawat, ayat kursi atau apapun kalimat-kalimat thayyibah, jangan dilepas, jangan berhenti. Insyaallah pasti ada faedah dan manfaatnya. Ya. Kemudian di sini juga dikisahkan, ada kisah yang sangat populer terkait dengan taubat. Saya yakin insyaallah semua udah sempat mendengar kisah orang yang membunuh 99 nyawa manusia. Di sini tercantum dalam bab taubat ini. Panjang sekali hadisnya. Singkatnya, ada orang di zaman Bani Israel dulu, orang Yahudi, Bani Israel, yang preman lah, sudah 99 membunuh. Sampai satu titik akhirnya taubat, kemudian dia ingin konsultasi ke seorang pemuka agama. Didatangilah yang dianggap pemuka agama. Ternyata dia keliru, yang didatangi ini bukan orang soleh, bukan orang berilmu. Dia konsultasi bahwa saya telah membunuh 99 orang. Kemudian akhirnya orang yang dianggap soleh ini merasa kaget. 99, satu saja sudah dosa besar, apalagi 99. Kurang lebih bahasa kita demikian lah. 99 mana mungkin diampuni sama Allah. Ini udah kelewat batas nih. Orang mantan preman diginiin Pak, akhirnya kesel, emosinya muncak lagi. Itu orang yang diajak konsultasi akhirnya dibunuh lagi. Jadi orang yang ke-100 yang dibunuh sama mantan preman ini. Tapi ternyata niatnya untuk taubat nggak berhenti sampai di situ, terus dia mencari sampai akhirnya satu titik dia ketemu sama orang soleh, kiainya Bani Israel. Kalau orang kita kiainya lah, ulamanya. Kemudian akhirnya dia konsultasikan, dia ceritakan apa yang telah dia buat. Tadinya dia membunuh 99, dia konsultasi sama seseorang, ternyata malah memberikan pandangannya bukan menyemangati, malah justru menjatuhkan, bikin pesimis. Akhirnya kayak khilaf lagi, membunuh 100 orang ke 100-nya. Sehingga akhirnya kata ulama ini, jangankan membunuh 100 orang, seandainya dosa yang kau miliki ini seluas langit dan bumi, ampunan dan maghfirah atau rahmat Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih melimpah, jauh lebih banyak. Ya, maka akhirnya dia taubat. Tapi sarannya dari ulama tadi untuk mendukung, untuk menyokong taubatnya, lebih baik hijrah. Ya. Rasa-rasanya kampung tempat kamu tinggal nih jauh lebih banyak madorotnya daripada maslahatnya, pindahlah, hijrah. Akhirnya dia mengikuti saran ulama ini, dia hijrah. Ternyata di tengah jalan, belum sampai ke tempat tujuan Mbak, di tengah jalan qadarullah ajalnya tiba. Ini kan kalau di riwayat panjang ini malaikat azab dengan malaikat rahmat nih berebutan nih. Malaikat rahmat menganggap ini hak dia, malaikat azab menganggap enggak, nih orang udah 100 membunuh 100 orang. Akhirnya dikatakan di sini, hitung saja mana yang jauh lebih dekat tempatnya. Ya, ternyata setelah dihitung-hitung jauh lebih dekat kepada tempat tujuan hijrahnya. Akhirnya diputuskan orang ini diambil sama malaikat rahmat. Artinya taubatnya diterima, dosa-dosanya diampuni. Membunuh 100 orang. Ya. Kemudian juga dari dua hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran, sebaiknya ketika kita istighfar dan taubat jangan kita pilih-pilih, jangan kita tentukan dari taubat dosa yang mana. Karena saat kita tentukan, khawatir ada dosa yang kita lupa sehingga akhirnya berlaku hukumnya sendiri. Maka akan jauh lebih baik kita istighfar, taubat dari segala macam dosa, baik itu yang kita sengaja, yang masih ingat atau tidak ingat. Insya Allah semuanya akan kebawa, insya Allah diampuni oleh Allah SWT. Dengan catatan tadi 3 syarat taubat tadi terpenuhi. Ada yang ingin tanyakan Pak? Silakan, ada yang ingin tanyakan? Kemudian salah satu syarat lagi untuk taubat, ya, dikatakan di sini ada hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
An Abi Abdurrahman Abdullah bin Amr bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Umar ini dikatakan, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan selalu menerima taubat seseorang selama ruhnya belum sampai kerongkongan. Ya, tapi kalau ruh sudah sampai kerongkongan tidak akan diterima taubatnya. Ya, itu makanya sebabnya siapa? Fir'aun ketika di akhir hayatnya sambil mau tenggelam, dia sempat mengatakan kurang lebihnya amantu bi rabbi Musa wa Harun, atau banyak ayatnya demikian. Tapi ternyata itu dia katakan saya beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun. Tapi ternyata dia ucapkan itu ketika ruhnya sudah sampai di kerongkongan, maka tidak diterima taubatnya. Penyesalannya tidak diterima. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, selama ruh kita belum sampai di kerongkongan, pintu taubat terbuka. Ya, jangan merasa menyesal, jangan merasa sudah terlambat sekalipun. Mohon maaf, mungkin saat ini usia kita sudah tidak muda lagi, maka tidak ada kata terlambat untuk kebaikan, tidak ada kata terlambat untuk taubat dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Ya. Minimal kita dawamkan istighfar. Ya, yang paling singkat astaghfirullahalazim, ya, atau mau lebih panjang lagi sayyidul istighfar, atau yang tadi riwayat yang lain dikatakan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Kisah lain terkait dengan taubat di zaman tabi'in. Di zaman tabi'in ini kalau saya tidak keliru di negeri Syria ya. Saat itu ada seorang pemuda musafir, kemudian akhirnya dia datang ke satu masjid, tujuannya ingin belajar, mendalami agama. Nah, kebetulan di situ ada seorang syekh ya yang memang sehari-harinya mengajar, jadi imam, mengajar keilmuan di situ di syekh. Akhirnya dia datang ke masjid itu, dia temui syekhnya, kemudian dia sampaikan tujuannya ingin belajar agama, dan kalau tidak keberatan, kalau diperbolehkan sekaligus saya ingin tinggal di masjid ini, mungkin sesekali nanti saya bisa bantu-bantu apa segala macam gitu. Akhirnya diizinkan dengan catatan, kata syekhnya, nikmati hidup apa adanya. Kalau saya makan kamu makan, apa yang saya minum kamu minum. Kalau kebetulan tidak ada apa-apa, ya sudah apa adanya. Ini syekhnya kebetulan orang qanaah sekali. Ya. Akhirnya berjalan waktu sampai di satu hari anak muda dengan syekhnya ini sudah 3 hari nggak punya makanan, Pak. 3 hari nggak ada makanan, artinya 3 hari nggak makan, laparan. Selama 3 hari ini terus puasa syekhnya nih. Anak mudanya juga selalu ikut. Buka dengan segelas air, kemudian sahur dengan kurma, hanya begitu. 3 hari nggak punya makanan. Sampai di hari ketiga sedang ada kajian, sekata anak muda nih, saking laparnya saya bungkukkan badan saya untuk menahan rasa lapar. Tapi subhanallah itu pun masih belum bisa. Sampai akhirnya kajian masih berjalan, dia keluar, terbesit dalam pikirannya untuk mencuri. Dia keluar, kemudian dia manjat. Dahulu itu Pak, antara masjid dengan rumah warga itu nempel. Kemudian atapnya itu tidak seperti sekarang ya. Atapnya terkadang tertutup pakai pelepah-pelepah kurma. Ya. Akhirnya anak muda ini dia manjat ke dinding masjid. Kemudian dia melewati rumah sebelahnya. Di rumah pertama dia melihat tidak ada apa-apa. Hanya ada penghuni rumah yang terbuka auratnya. Akhirnya dilewati. Kemudian rumah kedua, dia melihat di dapurnya ada panci yang baru saja kelihatan dimasak, masih ngebul. Kemudian dia lirik kanan kiri, tidak ada orang. Akhirnya di rumah kedua dia turun. Dia buka panci tadi, betul saja lagi ada yang dimasak, yaitu terong.
terong baru dimasak. Akhirnya saking laparnya dia ambil terong itu, kemudian dia gigit, Pak. Ini minimal udah ada 3 dosa nih. Pertama, dia masuk ke rumah orang tanpa izin. Kedua, dia ambil terong itu. Ketiga, dia gigit terong itu. Tapi subhanallah, ini anak muda emang sehari-harinya dengan kiai, dengan syekh, ya, keilmuan, sehingga akhirnya terong yang baru digigit belum sampai lewati kerongkongan dia ingat, ketakwaannya muncul, khawatir dengan dosa, sampai akhirnya dengan spontan dilempar lagi terong itu, dimuntahin lagi yang sudah digigit. Kemudian akhirnya dia kembali ke masjid. Subhanallah, ini orang yang takut dengan dosa. Singkat cerita, pengajian tadi masih berjalan, dia di belakang, anak muda nih masih menahan rasa lapar, perih. Kemudian akhirnya pengajian tadi selesai, kemudian sisa 2 orang. Ada seorang perempuan yang menggunakan cadar, kemudian ada seorang laki-laki lagi. Tiba-tiba perempuan yang menggunakan cadar maju ke depan, menemui syekh tadi. Menemui syekh tadi, tentunya berjarak ya. Kemudian dia katakan, "Syekh, saya seorang janda yang baru ditinggal mati oleh suami. Masa iddah saya sudah selesai. Saya khawatir akan terjebak dalam maksiat dengan status saya ini. Kalau tidak keberatan, tolong carikan jodoh buat saya." Dengan spontan syekhnya manggil anak muda tadi. "Ya fulan, ta'al." Dipanggil, subhanallah. "Kamu sudah menikah?" Ditanya demikian anak mudanya. "Sudah menikah?" Enggak dijawab. "Kamu mau menikah?" Enggak dijawab. Sampai ketiga kali ditanya, "Kamu mau menikah?" "Wahai Syekh, saya hidup sehari-hari dengan engkau di sini. Apa yang kau makan saya makan. Ketika tidak ada makanan saya pun demikian, tidak makan. Engkau puasa saya pun puasa. Kita ini sudah 3 hari enggak makan, puasa karena tidak ada makanan. Bagaimana mungkin saya ingin menikah? Apa yang akan saya berikan makan kepada wanita ini?" Akhirnya syekhnya itu minta tolong ambil, ada satu kendi dalam kamarnya, ya kendi dari tanah liat mungkin ya, dan itu harta satu-satunya. Akhirnya dijadikan, diminta anak muda ini untuk tetap menikah ya. Kemudian kendi ini dijadikan untuk mahar. Dan kebetulan ditanyakan kepada janda tadi, perempuan masih muda, tanyakan dan setuju. Akhirnya saat itu juga dinikahi, ya. Saat itu juga dinikahi. Dalam hitungan beberapa menit statusnya sudah beda. Akhirnya kata Syekh, "Sekarang engkau sudah punya istri, silahkan engkau pulang ke rumah istrimu. Kau sudah tidak berhak lagi tinggal di sini." Akhirnya pulanglah. Keluar dari masjid, kemudian melewati rumah yang pertama. Terus sampai akhirnya berada di depan rumah yang kedua. Perempuan tadi ngajak masuk ke rumah yang kedua. Baru di depan pintunya udah deg-degan nih. Masuk ke dalam rumah, kemudian laki-laki tadi, anak muda tadi ngelihat sekeliling. Ini kayaknya yang tadi rumah saya masukin. Iya. Kemudian dipersilahkan duduk sama istrinya. "Wahai suamiku, tadi kau cerita bahwa 3 hari belum makan. Baik, silakan duduk, saya akan ambilkan makanan." Istrinya tadi akhirnya ke dapur, Pak. Sampai di dapur dia teriak, Pak. Melihat pancinya terbuka, terongnya ada di lantai. Allahu Akbar. Teriak, karena teriak akhirnya suaminya, anak muda yang sudah jadi suaminya, dengan spontan dia lari. "Ada apa?" "Saya baru saja masak terong tapi ternyata ada yang mencuri." Akhirnya kata suaminya, "Tak, sinilah kita duduk." Akhirnya diceritakan, "Demi Allah, karena keadaanku yang sangat lapar, akhirnya tadi setan sempat terbesit membisikiku untuk mencuri. Ternyata rumahmu yang aku masuki. Tapi demi Allah baru aku gigit, rasa takutku mendahulunya. Akhirnya dengan spontan aku muntahin lagi." Subhanallah. Akhirnya apa yang dilakukan sama perempuan tadi? Kata perempuan tadi, "Demi Allah." Dan ini akhirnya kata-kata atau kalimat si perempuan ini, kata banyak ulama, patut ditulis dengan tinta emas ya. "Demi Allah," kata perempuan tadi, "karena engkau telah meninggalkan yang haram
dan mustahil Allah menelantarkan, tidak peduli dengan orang-orang yang meninggalkan yang haram, maka saat ini bukan hanya terongnya, tapi pancinya, rumahnya, bahkan pemilik rumahnya jadi milikmu saat ini. Allahu Akbar. Iya, itu kan rumah perempuan tadi, Pak. Ya, gara-gara meninggalkan yang haram hanya segigit, akhirnya semua dibalas oleh Allah, kebaikan semua jadi halal, Pak. Terongnya jadi halal, pancinya halal, rumahnya halal, pemilik rumahnya halal. Ya. Artinya saat kita meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kebaikan yang kita akan dapatkan. Allahu a'lam. Ya. Kalau tidak ada yang tanya, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan dari yang singkat ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi tergantung niat ya. Ya, pertama tergantung niat. Ya, mudah-mudahan kalau niatnya betul-betul mencari nafkah lillahi ta'ala, itu bagian dari ikhtiar. Cari tempat. Ya, tentunya kan wajar ya ketika mencari tempat. Kalau tempat-tempat yang sepi, rasanya kemungkinan besar pembeli atau calon pembeli itu jarang yang datang gitu kan. Kalau tempat yang ramai kemungkinan besar kan dilihat sama orang lain. Ini bagian dari ikhtiar saya pikir. Tapi jangan sampai menganggap bahwa datangnya rezeki semata-mata karena banyaknya orang. Ya. Itu ikhtiar. Adapun rezeki enggak ada yang menjamin, Pak. Kita dapat tempat usaha di tempat yang ramai, enggak ada yang menjamin sedikit pun bahwa rezeki kita bakal lancar banyak. Pun sebaliknya, di tempat yang sepi kalau Allah mentakdirkan, katakan apalagi kalau kita usahanya kuliner katakan ya, soal rasa. Ini kan soal rasa, katakanlah misalkan mie ayam, pangsit ya. Kalau soal rasa enak di tempat sepi sekalipun didatangi orang. Iya. Kadang kan begitu ya. Tapi kan di awal nih orang belum tahu apa yang kita masak sajikan gitu kan. Maka wajar, itu bagian dari ikhtiar. Tapi lagi-lagi nanti kembalinya ke niat ya. Ke niat. Insyaallah mudah-mudahan tidak termasuk syirik ya. Allahu a'lam. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada yang lain kita akhiri karena sudah masuk syuruk ya. Ya, sudah ya. Ini sekarang ini udah semakin cepat. Subuh kalau tidak salah jam 4:06 sekarang ya. Maka syuruknya pun juga makin cepat. Baik, hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Tentunya kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru, yang salah datang dari saya pribadi, silakan tinggalkan, abaikan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat-pendapat ustadz yang lainnya yang jauh lebih bikin kita nyaman, bikin kita tenang dalam ibadah. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.